Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahmalta Pramesti dengan NIM 19D508001013 dari kelas Transportasi A 2019. Di video kali ini, saya akan menjelaskan presentasi mengenai penerapan dan manfaat komputer di bidang kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Yang pertama akan saya bahas yaitu pemanfaatan komputer di bidang kesehatan. Yang pertama, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Yang kedua, mempersingkat waktu tunggu pasien. Yang ketiga, komputer dapat membantu sistem klasifikasi pasien. Dan yang keempat, komputer di rumah sakit dapat membantu proses rekam medis. Dan yang kelima, membantu membangun sistem informasi. Lalu, apa saja penerapannya di bidang kesehatan? Yang pertama, fasilitas layanan kesehatan dapat menginfokan segala sistem layanannya melalui aplikasi. Biasanya, dengan perkembangan teknologi, fasilitas layanan kesehatan memiliki aplikasi tersendiri sebagai informasi tambahan untuk pasien-pasien yang akan berobat ataupun hanya sekedar melihat jadwal dokter dan booking ketersediaan tempat tidur rumah sakit untuk rawat inap dan juga rawat jalan. Yang kedua, dalam proses ronsen, komputer menjadi alat bantu media untuk melihat kondisi pasien. Yang ketiga, penggunaan USG secara 2D, 3D, dan 4D berdasarkan kecanggihan alat. Dan yang keempat, penyimpanan data-data pasien lebih mudah seperti data peserta BPJS yang sudah terdaftar secara otomatis di Vaskes pilihan masyarakat peserta BPJS karena diinput oleh kantor pusat BPJS pada saat kita mendaftarkan dan menyerahkan data-data terkait. Dan selanjutnya, manfaat komputer di bidang pendidikan. Yang pertama, meningkatkan kemampuan belajar bagi para peserta didik. Yang kedua, sebagai alat komunikasi dan media pembelajaran. Yang ketiga, mempermudah pelajaran matematik dan analisis data karena pada saat ini komputer sudah sangat banyak mendukung software untuk membantu perhitungan dan analisis data seperti SPSS dan juga melalui Microsoft Excel. Dan yang keempat, media untuk presentasi materi bagi tenaga pendidik. Saat ini pengajar pendidikan ataupun sebagai media presentasi sendiri bagi mahasiswa ataupun siswa dan semua kalangan pelajar, bahkan sampai kalangan pekerja sangat membutuhkan komputer sebagai medianya melalui Microsoft PowerPoint, Canva ataupun aplikasi-aplikasi lainnya untuk menyampaikan data kepada audiens. Yang kelima, sebagai media untuk mencari referensi bahan ajar dan pembelajaran baik dalam ataupun luar negeri. Saat ini komputer sudah banyak memiliki situs-situs dan bisa menjangkau situs internet di seluruh dunia untuk mencari jurnal-jurnal internasional, artikel baik dalam ataupun luar negeri, dan segala hal terkait pendidikan dan referensi yang dibutuhkan. Lalu apa saja penerapannya di bidang pendidikan? Yang pertama, komputer dapat digunakan sebagai alat ketik, alat bantu hitung dengan Microsoft Excel, software pengolah data, dan lain-lain. Seperti halnya dengan aplikasi Expert Choice dan juga Visim untuk membantu membuat video animasi transportasi untuk pembelajaran pendidikan di bidang transportasi dan lain-lain. Yang kedua, pembelajaran daring sangat dipengaruhi oleh keadaan komputer. Perangkat komputer harus mendukung untuk pembelajaran daring karena jika perangkat komputer saja tidak mendukung, maka pembelajaran tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Yang ketiga, mencari jurnal atau referensi pengetahuan di internet sangat membutuhkan komputer, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir. Dalam penyusunan skripsi sangat membutuhkan referensi jurnal dan juga data-data terkait. Dengan adanya komputer,
kita bisa mengakses melalui internet untuk mencari banyak referensi dan juga buku-buku elektronik dan mengakses web perpustakaan nasional ataupun internasional. Yang keempat, presentasi materi oleh pengajar didukung oleh Microsoft dan harus menggunakan komputer. Saat ini, sebagian besar media pembelajaran pasti menggunakan dan melibatkan teknologi informasi seperti komputer untuk menginput nilai, untuk mempresentasikan bahan ajar di kelas, dan juga untuk belajar daring. Selanjutnya, manfaat komputer di bidang transportasi. Yang pertama, bisa mengetahui arah lalu lintas kendaraan, kemacetan, dan kondisi di jalan. Yang kedua, sebagai media untuk persinyalan lalu lintas jalan dan rel, juga untuk bisa navigasi pesawat. Yang ketiga, mendukung aplikasi berbasis IT untuk proses perjalanan, dan yang kelima, menjadi alat untuk membantu penertiban lalu lintas. Biasanya manfaat yang kelima ini digunakan oleh Dinas Perhubungan ataupun kepolisian. Lalu apa saja penerapannya di bidang transportasi? Yang pertama, pemasangan traffic light di persimpangan jalan dan membantu persinyalan rel kereta. Yang kedua, sebagai kecanggihan teknologi, pemesanan tiket perjalanan, hotel, dan segala akomodasinya dapat diakses tanpa batas jarak. Saat ini sudah begitu banyak aplikasi-aplikasi untuk memesan tiket, hotel, voucher perjalanan, dan juga tiket-tiket wisata menggunakan aplikasi yang bisa di-download menggunakan Play Store ataupun web di internet. Yang ketiga, penerapan GPS dan Waze sebagai petunjuk arah dan informasi kondisi jalan. Melalui aplikasi GPS dan Waze ini, kemacetan dapat terpantau, perbaikan jalan, ataupun jika sedang terjadi gangguan lalu lintas, kecelakaan, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan GPS, pengendara dapat mendapatkan jalur alternatif lain untuk bisa ke tempat tujuan. Lalu yang keempat, navigasi pesawat udara menggunakan komputer dan pemantau sensor persinyalan untuk dilihat oleh ATC sebagai keamanan penerbangan. Dalam hal ini, komputer pasti ada di setiap bidang pemantauan penerbangan seperti di kantor ATC ataupun kantor navigasi untuk memantau keberadaan pesawat dan juga keamanannya, ketinggian, dan lain-lain. Yang kelima, komputer sebagai media e-tilang yang menghubungkan kamera dan komputer untuk mendeteksi pelanggar lalu lintas. Kamera dipasang di persimpangan jalan, lampu merah, ataupun jalan-jalan arteri. Lalu, dengan terhubungnya melalui internet, maka pelanggaran lalu lintas akan terdeteksi di komputer pemantau. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.